Shalom, jemaat satelit yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu yang lalu kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-17 mengenai Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, kita melihat betapa mulianya Yesus pada waktu itu. Ya, mereka yang melihat Yesus berubah rupa di atas gunung disamakan dengan mereka yang melihat Yesus datang kedua kali di dalam segala kemuliaannya. Ya, sehingga tidak heran di ayat yang keempat Petrus berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Nah, saudara, jelas siapapun di antara kita kalau mendapatkan keistimewaan seperti ini, kita juga akan mengatakan kalimat yang sama. Tetapi yang menarik di ayat yang kelima, ya dikatakan di sana, dan tiba-tiba sedang Petrus berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudara, ini merupakan suatu koreksi. Ya, pada waktu kondisi kita baik, Tuhan begitu mulia, kasih-Nya begitu nyata atas kita, jangan hanya kita sibuk mengagumi. Ya, jangan hanya kita sibuk menikmati, bahkan jangan hanya kita sibuk sharing. Betul ya? Ketika kondisi baik, wah kita ingin sekali sharing, Tuhan baik loh, Tuhan memberkati saya seperti ini, kasih-Nya nyata. Tapi firman Tuhan menunjukkan kepada kita, ketika situasi baik, justru dengarkanlah. Ya, justru kita mesti mencoba mengenali Tuhan kita dengan lebih sungguh-sungguh, sehingga ketika tiba waktunya kita harus turun gunung, ya ketika waktunya tidak lagi baik, seperti yang sekarang saudara dan saya sedang alami bersama-sama, iman kita tetap boleh diteguhkan. Tapi seringkali kita seperti para murid, ketika kondisi baik, ya kita bersyukur, kita bahagia, tapi kita tidak belajar baik-baik. Jika pada waktu kita harus turun gunung, di mana kesulitan begitu besar, ya seringkali kita mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh para murid ini. Menarik ya, di Matius pasal 17 ayat yang 19, ya ketika murid-murid Yesus datang dan mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ya, mengapa banyak orang Kristen hari ini tidak bisa, tidak gelisah begitu ya, tidak bisa, tidak panik? Ya, menarik sekali, bukan karena kita sengaja mau panik. Ya, bukan karena kita sengaja mau gelisah. Seperti para murid, bukan mereka sengaja tidak mau untuk bisa mengusir setan. Siapa yang tidak mau untuk tidak gelisah? Siapa yang tidak mau untuk bisa mengusir setan? Tapi di sini kita melihat iman tidak bisa dipaksakan ya. Yesus mengatakan, karena kamu kurang percaya. Kenapa kamu kurang percaya? Ya karena kamu kurang mengenal. Ya, saya sering kali mengatakan iman itu seperti otot. Ya, otot yang tidak dilatih, meskipun normal sekalipun, kita mau mengangkat suatu beban yang berat, ya tidak bisa. Dan kita tidak bisa memaksakan otot kita harus bisa. Ya tetap tidak bisa. Sehingga kita mesti bagaimana mau melatihnya. Sehingga kalau hari ini kita menemukan diri kita sulit ya, ternyata percaya kepada Tuhan itu sulit ya, ternyata berdoa itu sulit ya, meskipun sekarang kita sudah punya banyak waktu, ya saudara, ini sekali lagi juga sesuatu hal yang mengingatkan kita, jangan-jangan dulu pada waktu keadaan baik, saudara didorong untuk belajar dengan lebih sungguh-sungguh, didorong untuk mengenal Tuhan, kita seringkali merasa tidak perlu, sehingga hari ini pada waktu iman kita diuji, kita mengalami suatu kesulitan. Tetapi saya percaya ya tidak ada yang terlambat. Ya, sehingga mari pada hari ini pun, meskipun kita sedang dalam kondisi yang cemas, khawatir, kita perlu untuk lebih mengenal Tuhan kita. Kita mengingat kembali siapakah Tuhan yang kita percaya, sehingga melalui semua itu, ya biarlah iman kita boleh setahap demi setahap menjadi lebih kuat, karena kita tidak tahu berapa lama ini akan berjalan. Bahkan kita juga tidak tahu, mungkinkah ini akan menjadi lebih buruk. Ya, sehingga kalau hari ini saja kita sulit beriman, bagaimana kalau keadaan menjadi lebih buruk lagi? Ya, sehingga saya percaya waktunya sudah sangat mendesak untuk kita boleh lebih bersungguh-sungguh dengan iman kita kepada Tuhan. Sehingga kalau keadaan menjadi lebih baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau keadaan menjadi lebih buruk, kita siap
di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga mari justru pada saat-saat seperti ini janganlah kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Besok kita akan kembali beribadah. Dan sebagai gembala, saya ingin mendorong setiap jemaat Elion Satelit. Saudara, beribadahlah bersama-sama besok, beribadahlah dengan sungguh-sungguh mulai awal hingga pada akhirnya. Ikutlah memuji Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik-baik. Sehingga melalui semua itu, iman kita boleh dikuatkan, iman kita boleh dipersiapkan. Jikalau seandainya di dalam perkenanan Tuhan kita harus melewati saat-saat yang lebih sulit daripada hari ini. Sebagai gembala, saya terus berdoa kiranya saudara dipelihara di dalam kasih karunia Tuhan, dan iman saudara justru boleh dikuatkan melalui saat-saat seperti ini. Sampai bertemu besok di dalam ibadah online Elion Satelit. Tuhan memberkati.